오진아, Halo, FDJ di sini. Aku ada pertanyaan. Kebayang nggak kalian punya pacar, tapi mukanya beda tiap hari, cuma orangnya sama? Gak cuma muka, kelamin juga berubah. Gimana? Mau? Film The Beauty Inside yang rilis 2015 nyeritain yang begitu. Ini mungkin satu-satunya film di dunia di mana banyak aktor aktris meranin satu karakter. Gak percaya? Nih aku kasih bukti. Hitung dah berapa orang tuh. Setelah kaiju, buaya, manusia purba, kita ngeromance dulu hari ini ya. Langsung kita kasih paham aja. Ini dia The Beauty Inside. Dibuka dengan bangunnya seorang pria diranjang bersama wanita. Dia diam-diam pergi dari sana karena nggak mau mukanya kelihatan. Dengan setelan baju, celana, serta sepatu yang kekecilan, dia keluar dari kamar itu. Si wanita bangun dan manggil, "Wojin?" Di bus, dia bilang mukanya 2 kali lebih lebar dari mukanya semalam. Gak buru juga, karena cuma sehari aja mukanya gitu. Tiap bangun, tampilan wajah dan fisiknya berbeda. Pria, wanita, manula, bocil, bahkan bule. Rumahnya penuh dengan beragam jenis pakaian, sepatu, bahkan kosmetik. Tergantung dia bangun sebagai apa. Kenapa bisa gitu? Dan gimana bisa sembuh? Dia sendiri nggak tahu. Wojin kerja sebagai perancang furnitur. Cuma satu orang yang tahu, yaitu sang baik. Panggil aja dia Bak. Mereka adalah rekanan kerja. Karena ngelihat si Wojin hari itu bertampang oke, dia diajak pergi nongki. Si Bak suka cerita ke orang mengenai perubahan Wojin, tapi nggak ada yang percaya. Siapa juga mau percaya? Dan si Wojin yang bertampang oke malam itu malah dibungkus. Seperti biasa, sebelum wanitanya bangun, dia udah harus kabur karena Yap, tuir. Dia ngerekam diary digitalnya dengan tampang berbeda-beda dan film pun dimulai. Flashback waktu dia ulang tahun ke-18. Bangun tidur dan bersiap sekolah. Waktu ngaca, kaget karena dia lebih mirip guru daripada murid. Dia nyari mamanya, tapi mamanya kayaknya tahu sesuatu karena bukan dibawa ke rumah sakit, malah diajak pulang. Wojin pun harus berhenti sekolah dan nerima kenyataan hidup dia sekarang. Suatu ketika, Bak main ke rumahnya dan nyari Wojin. Dia nggak tahu kalau tante-tante yang lagi sama dia itu si Wojin. Dia pikir itu mamanya yang tambah montok. Tiba-tiba mamanya datang dan Bak nanya, "Siapa kau?" Di kamar, buat mastiin itu beneran Wojin, dia nanya beberapa hal yang semua dijawab tepat. Bahkan dia tahu kalau artis Jepang favoritnya adalah artis Jeff. Bak candain dia dan mulai terbiasa dengan perubahan temannya itu. Waktu Wojin jadi cewek cantik, si Bak malah ngajakin Wojin buat surfing di ranjang. Yang tentu ditolak dong sama Wojin. Geli cuy sini nih. Lanjut, pindah ke ruang kerja Wojin. Si Bak cerita dia mau resign kerja karena perusahaannya tempat dia kerja plagiat hasil karya Wojin. Wojin dapat ide untuk ciptain furnitur sesuai ukuran tubuh pembeli sehingga karyanya nggak bisa diplagiat. Bak ajak jadikan merek dagang dan dia yang kelola penjualan. Perusahaan mereka dinamakan ALX. Wojin versi om-om pergi ke sebuah toko furnitur bernama Mama Studio. Alasan dia ke sana buat ngelihat seorang Hyung bernama Yiso. Yiso nanya apa dia butuh desain tertentu. Yang dijawab Wojin, dia kalau duduk itu posisinya unik. Yiso nawarin pesan aja ke ALX karena mereka bisa sesuaikan spek yang dibutuhin pembeli. Wojin sering ke sana buat ketemu Yiso. Cuma Yiso nggak pernah sadar. Mana mungkin sadar kalau tiap datang mukanya beda terus. Wojin kepikiran buat menyatakan perasaan. Tapi apa gunanya? Karena besok mukanya udah berubah. 你好. Suatu pagi, Wojin bangun dengan wajah yang dia tunggu-tunggu. 뭐 도와드릴까요? Dengan setelan maksimal, dia pergi ke Mama Studio buat nemuin Iso. Setelah pura-pura beli, dia to the point aja Iso makan. Iso pun nolak. Cuma dia maksa, karena dia tahu mukanya cuma berlaku 1 hari. 왜 꼭 오늘이에요? Setelah beli makanan buat dibawa, Iso ragu dan mau pulang. Buat yakinin kalau dia orang baik, Wojin sampai ngasih nomor KTP-nya buat dicek. Iso diajak ke ruang produksi ALX. Dia ngaku sebagai karyawan di sana. Setelah berkeliling dan lihat-lihat, mereka makan malam. Selesai makan, Wojin putar musik dan ditaruh di gelas plastik. Menurut Iso, kesannya suara seperti keluar dari meja. Wojin pun dapat ide. Kemudian Wojin antar Iso pulang. Sampai di rumah, dia langsung naik ke kamar. Dan kakaknya yang beda spek itu mencium aroma-aroma cinta.
Demi bisa ketemu Iso lagi, dia dapat ide. Mukanya berubah kalau dia tidur. Jadi dia mutusin buat begadang. Dan mereka pun ketemuan lagi. Iso diajak ke suatu ruangan buat dengerin musik dan lanjut ke ALX buat makan malam. Iso tanya, dia sebagai apa di sana? Dia jawab, dia perancang furniturnya. 이 디자이너예요? Tiba-tiba lampu nyala. Itu si Bak. Dia ngomel di situ dan nyobain kursi khusus surfing pasangan. Bak pun pergi dengan membawa makanan mereka. Besoknya Wojin gak tidur lagi dan Iso diajak ke toko mamanya. Dan setelah itu dia nemenin Wojin nungguin bus buat pulang. Bus datang. Ketika Iso masuk, bus berhenti. Kemudian Wojin masuk. Dia bilang, sarapan yuk besok. Dan Iso pun diantar sampai ke rumah. Biar lebih sweet, Wojin di kamar Iso, dia lagi maskeran bareng kakaknya. Tahu adiknya lagi jatuh cinta, dia ngasih hadiah berupa kondom wanita buat Iso. 인현이 그러면서 챙기는 거. Kakak yang pengertian. Dalam kereta, seseorang bangunin Wojin yang tertidur. Alhasil, dia bangun dengan tampang om-om 2 hari gak mandi. Iso udah nungguin tapi gak tahu kalau Wojin udah di sana. Dia ditelepon dan disuruh buat ke tempat kerja. Bagi Wojin, semua udah berakhir. Di ALX, dia pengen hapus nomor Iso, tapi dia batalin. Dia malah menggambar sesuatu. Pindah ke Mama Studio, produk meja baru dari ALX datang. Waktu Iso lihat, dia tahu itu dulu ide darinya. Adegan pindah ke seorang anak magang yang lagi benerin kaki meja yang gak imbang. Ngelihat itu, Iso terkesan dan ngobrol dengan dia. Si anak magang bernama Hanjay, bukan Anjay. Hanjay sedang istirahat di gudang. Didatengin Iso buat basa-basi. Hanjay ajak Iso buat makan malam nanti yang terpotong karena Iso dipanggil. Waktu mau pulang, dia ajak lagi Iso. Iso bilang, ada yang mau kau sampaikan? Hanjay bilang, kau ingat Kim Wojin? Iso diajak ke sebuah rumah. Di dalam, semua adalah produk dari Mama Studio. Iso mulai curiga dengan Hanjay. Dia dianggap stalker dan berniat pergi. Tiba-tiba, 내가 김우진이에요. Hanjay adalah Wojin Spekhyung. Bingunglah Iso. Wojin nunjukin diary digitalnya. Wojin ceritain perubahan dia setiap bangun tidur dan ceritain apa yang udah mereka laluin. Dengan Spekhyung ini, Wojin malah menyatakan cinta. Iso bilang, lebih baik kita gak ketemu lagi dan pergi. Wojin cuma bisa nerima kenyataan kalau emang gak ada orang yang bisa ngenalin dia setiap hari. 자고 일어나면 얼굴이 변하는 사람도 있을까? Dia lanjutin jalan-jalan bareng kakaknya. Kakaknya nanya, kok gak berhubungan lagi sama cowok kemarin? Dia gak jago ya masalah surfing? Iso bilang, bukan. Pokoknya rumit lah. Iso mulai galau, dia gak bisa tidur, merhatiin fungsi meja, sampai manggil Wojin karena curiga dengan seorang calon pembeli. Malamnya, dia pergi ke rumah Wojin. Yang buka pintu seorang gadis Jepang, tapi bukan Aoi Sora. Dalam wujud itu, dia gak bisa bahasa Korea tapi bisa dengar. Iso bilang, kalau kau suka aku, 그럼 자요 우리. ayo bobok bareng. Tapi tujuannya dia mau lihat bener gak kalau Wojin berubah tiap bangun. Di ranjang mereka ngobrol. Usia Wojin sama dengan Iso yaitu 29 tahun. Dan KTP waktu itu nomornya asli. Iso tanya, kok bisa mati? Wojin juga gak tahu jawabannya. Iso bilang, kenapa suka aku? Wojin cerita, dia udah terbiasa bangun jadi orang yang beda. Sejak lihat Iso, dia mulai gak nyaman dengan perubahan karena pengen bisa tiap hari ngobrol sama orang yang disuka. Terjadi satu adegan yang agak janggal. Asik. Lanjut. Iso bangun duluan. Wojin belum berubah karena belum bangun. Dia keliling kamar dan lihat koleksi barang Wojin begitu banyak karena yang make itu orang yang beda-beda. Terus dia nontonin diary digitalnya. Kemudian tampang opa yang familiar buat Iso. Mereka pun setiap hari bareng dan bagi Wojin itu keajaiban karena kelainannya. Dia jadi bisa ke banyak tempat dan lakuin hal yang pengen dia lakuin dengan orang yang sama, tapi wujud yang berubah-ubah tiap hari. Bahkan video call dengan wajah berbeda setiap hari. Iso tanya, wajah apa yang dia paling tidak bahagia? Ini dia. 이수야, Wujud bocil. Iso pun ngedate dengan bocil. Jangan tertipu, itu yang diminum sebenarnya soju. Wojin bocil pun mabuk dan digendong pulang dan dia tetap gentle karena bayar bill. Sejak ada Iso, Wojin gak ngerasa sendiri lagi. Di jalan, Iso tutup mata, dia mau belajar ngerasain Wojin di sekitar karena muka berubah terus. Wojin bilang, aku bakal genggam tanganmu karena aku selalu bisa ngenalin kamu. Iso ke rumah Wojin mengantar makan siang. Hari itu, Wojin berwujud om-om genit. Lagi makan, HP-nya bunyi. Mbak suruh dia ke kantor karena udah sebulan gak muncul. Dan sering ngasih alasan, nyuci lah, beresin rumah lah, dan lain-lain. Iso yang bersiap pulang diajak ke sana bareng. 진짜? Mbak yang ngelihat Iso kaget.
Mereka lanjutkan meeting dan Mbak bilang kalau studio Yiso ngadain pesta dan undang mereka. Wojin tanya, kapan? Di Mama Studio, Yiso nungguin Wojin. Tapi Wojin 진짜 꼭 이 모양이라니까. ngakak. 더도 말고 덜도 말고. Bos Yiso samperin dia. Ditanya, kok sendiri? Yang lain pada bawa pasangan. Yiso bilang nanti pasti kaget kalau pacarnya udah datang. Bosnya malah suruh cari baru aja di sana. Mbak muncul bersama Wojin. Udah berubah jadi cowok bertampang sugar daddy. Bos Yiso kaget dan pamit pergi. 2시간 전에 할머니 했다니까. Mbak saran pindah ke tempat lain aja. Mereka pun pindah ke suatu pub. Terjadi obrolan Mbak dan Yiso. Mbak pesan ke Yiso, Wojin orang baik, jangan sakitin dia. Dan Yiso, kamu baik, tapi aku sedikit khawatir. Terus dia pamit ke toilet. Wojin ajak Yiso pergi ke tempat lain. Kemana? Ternyata mereka mau menanam jagung di ladang basah. Skip. Kini di hari digital Wojin udah nggak sendiri, tapi berdua bareng Yiso. Terlihat kakak Wojin ngecek HP Yiso dan banyak foto bareng cowok beda-beda. 같이 찍은 남자가 왜 이렇게 많아? Wojin ajak Yiso ketemu mamanya. Di sana, mamanya sempat nanya, kamu nggak keberatan sama Wojin? Mamanya hanya bisa berharap hubungan mereka lancar. Pindah ke tempat lain, Yiso lagi nongki sama temen-temennya. Di sana mereka gosipin pacarnya yang bos ALX. Waktu disuruh ajak keluar, Yiso cuma bisa mendam dalam hati. Esoknya, di suatu lokasi dia nelpon Wojin ngabarin kalau dia udah sampai. Wojin suruh dia cari dia di mana. Yiso lihat sekeliling dan jelas nggak tahu gimana mukanya hari ini dan Yiso terlihat kesal dan langsung pergi gitu aja. Voice note permintaan maaf Wojin didengar Yiso. Yiso dapat chat balasan yang nggak tahu apa artinya itu, tapi begitu pintu dibuka, Yiso udah di depan. Dia bilang, besok hal pertama yang mau dilihat itu muka Wojin, biar nggak terjadi masalah nggak perlu. 다시 그러지 마. Yiso bangun dulu, ngelihat Wojin dan tampak terkejut. Wojin bangun, lihat Yiso udah nggak ada di sana. Dia pun nelpon Yiso. Yiso bilang semalam nggak bisa tidur jadi dia balik duluan. Yiso pun ketiduran. Kakaknya masuk lihat dia tidur dengan pose amburadul pun bertanya, kok kenapa belakangan ini? Pindah ke bak yang ke rumah Wojin buat titipan mama Wojin. Dia suruh masukin kulkas dan waktu kulkas dibuka kagetlah dia karena penuh. Wojin bilang Yiso yang isi. Bak nyaranin kenapa nggak tinggal bareng aja. Wojin bilang dia sempat mikirin gitu juga. Dia pengen nikahi Yiso. Demi menghemat uang cincin, Wojin bikin sendiri dari kayu. Berbagai wujud Wojin bekerja keras nyelesain cincin buat Yiso. Di tempat kerja, Yiso lagi melayani seorang ibu-ibu. Ketika ditanya, Yiso nggak bisa jawab kayak biasanya. Terlihat dia konsumsi sejenis obat. Dia dipanggil ke kantor bosnya yang tanya dia kenapa. Gara-gara cowok. Bosnya bilang banyak gosip kalau Yiso sering terlihat bareng cowok yang beda-beda tiap hari. Dan sekarang jadi sakit-sakitan. Yiso bersikeras kalau dia baik-baik aja. Adegan pindah ke Yiso yang lagi nemuin psikiater. Dia cerita dia punya pacar yang aneh karena mukanya berubah tiap bangun tidur. Dia izin rekam curhatan dia sendiri karena belakangan dia jadi pelupa. Pindah lagi ke rumah Wojin. Mereka lagi nikmati malam sambil berangguria. Tiba-tiba 우리 결혼할까? Yiso ragu. Wojin bilang cuma bercanda. Waktu dia antar pulang, Yiso minta mobil dipinggirin. Di situ dia curhat. Gak mudah mau nikah. Dia gak tahu gimana kenalin Wojin ke keluarga dan teman-temannya. Bahkan Wojin tiap bangun aja ragu dengan diri sendiri. Apalagi Yiso. Nikah dengan Wojin adalah hal yang sulit buat Yiso dan dia minta waktu buat mikir. Wojin bilang gak apa-apa. Gak usah dipikir lagi. Dan dia pun melanjutkan perjalanan sambil mikir. Emang gak gampang suka sama orang yang mukanya beda tiap hari. Balik ke psikiater. Dia ceritakan bebannya dengan Wojin. 말없이 제 손을 잡으면 Dia sendiri kadang ragu kalau orang yang muncul gandeng dia beneran Wojin. Karena dia gak tahu seperti apa muka dia hari itu. Cuma Wojin yang bisa datengin dia duluan di keramaian. Hal ini yang menyebabkan Yiso stres berat. Karena terus mikir, apa orang yang nyentuh dia itu beneran Wojin? Setiap meluk Wojin, dia merasa nyaman. Dan itu malah bikin dia anggap pelan-pelan dia jadi aneh. Namun, Yiso gak pengen ninggalin Wojin. 마음의 멍이 낫지 않고 계속 깊어져서 결국 Psikiater cuma pesan, hati yang tersiksa gak bakal bisa nanggung sampai akhir. Kembali ke mobil, Yiso merasa pusing dan diminum lagi obatnya. Adegan pindah ke rumah sakit. Diketahui Yiso pingsan karena terlalu banyak konsumsi obat. Wojin ditanya sejak kapan dia konsumsi obat itu. Diam, gak bisa jawab. Wojin tanya itu obat apa? Dijawab risperidon. Oke, sedikit penjelasan tentang risperidon ya. Kebetulan ngerti dikit-dikit. Gak bisa tidur yang diakibatkan stres itu kemungkinan kecil dikasih risperidon. Bukan gak mungkin. Kenapa? Karena obat ini termasuk golongan narkotika tingkat penggunaan wajar dengan resep. Dengan kata lain, ini obat keras. Fungsinya buat nenangin otak.
Kalau seandainya jam kerja dia minum itu, udah dipastikan bukannya sadar malah teler yang ada. Jadi ini agak dikit menyesatkan ya fungsi obat ini di film ini. Dan karena kebanyakan minum itu makanya dia pelupa. Kelihatan kan Iso jadi pelupa sekarang. Nah kalau yang tahu Sanak, Alprazolam dan lain-lain, ini sejenisnya Risperidon juga. Kira-kira gitulah penjelasannya. Oke, lanjut. Rekaman curhat sama psikiater didengar Wojin. Dia kaget karena Iso nggak ngasih tahu apa-apa selama ini. Wojin ngunjungin mamanya dan Nongki sambil bersoju bareng. Di sana, mamanya bilang, kok mirip sama dia. Dia yang dimaksud adalah papanya Wojin yang juga berubah-ubah mukanya tiap bangun. Suatu hari, papanya pergi ninggalin mamanya. Cuma ditinggalin surat dan uang. Alasan papanya pergi, semua demi kebaikan mamanya. Apa yang Iso alami, pernah mamanya alami. Mereka gagal meyakinkan diri mereka sendiri. 나도 똑같은 괴물이어서 Wojin pun nanya, bagaimana dengan Iso? Setelah bertapa merundungi nasib apakah Wojin bisa hidup tanpa Iso. Dia pun kandangin cincinnya dan bilang cinta bisa selesaikan masalah, tapi juga bisa hancurkan segalanya. Iso didatengin Wojin waktu balik kerja. Dia bilang harusnya nelpon dulu karena udah ada janji sama temennya. Wojin bilang ada yang mau aku kasih. Ternyata itu bangku khusus buat Iso. Setelah itu dia diantar pulang jalan kaki di bawah hujan salju. Dan 우리 헤어지자. 그 약도 그만 먹고. 오진아. Wojin pun pergi. Ini adegan putus paling romantis yang pernah aku tonton. Iso balik ke hidup lamanya, menjalani hari tanpa Wojin. Dia nerima paket bangku custom buat dia. Kakaknya yang ngetes dan meyakini itu size pas buat Iso. Namun Iso ingat tempat yang mereka datangi, tapi dia nggak bisa ingat muka Wojin. Hidup Iso kembali normal. Tidur tanpa obat, kerja, nongki bareng temen. Sampai suatu saat bosnya nunjukin gambar sebuah sofa yang dibuat seseorang tak dikenal. Tapi Iso tahu siapa yang merancang. Dia ke kantor Bak dan disambut ketus oleh Bak. Bak bilang produknya di launching minggu depan. Dan kalau urusan kerjaan bisa lewat telepon atau kirim aja orang lain. Waktu mau keluar, Iso lihat kayu buatan Ceko dan dia tanya, apa kabar Wojin? Yang gak dijawab sama sekali oleh Bak. Iso tahu Wojin kini di Ceko. Balik rumah, dia tanya papanya, seandainya mamanya masih hidup, dia pengen ngapain sama mamanya? Papanya bilang, tua bersama. Besoknya di studio Iso denger lagu yang dulu dia dengerin bareng Wojin waktu awal kencan. Dia pikir dulu takut apa sih? Pandangan orang? Atau perasaan kaca waktu bareng? Padahal sekarang rasa sakitnya ngelebihin sakitnya dulu. Dia pun meneteskan air matanya. 노래 좋다. Pindah ke Wojin. Dia jalani hidup barunya di Ceko masih sebagai perancang furnitur. Dia yang dalam wujud bule di telepon Bak. Yang gak ngerti dia ngomong apa. Dia disuruh telepon balik kalau udah dalam wujud orang Korea. Suatu ketika pintu rumahnya diketok. Wojin pura-pura tanya, ada perlu apa? Iso bilang dia cari Wojin, yang dijawab Wojin, gak ada nama itu di sini. Waktu pintu mau ditutup, Iso tanya, ini Lea Furnitur kan? Dia minta izin masuk boleh lihat karena dia datang mewakili Mama Studio buat urusan bisnis. Iso bilang, bisa aja aku pakai email. Tapi dia mau ngomong dan ketemu langsung sama Wojin. Dan 오진아. Wojin tanya, kau masih merasa sakit kan? Yang dijawab, lebih menderita tanpamu dibanding rasa sakit itu. 미안해 오진아. Mereka kembali bersama. Di suatu momen, Iso bilang dia pengen bareng Wojin. Karena dia merasa orang pendiam dan tukang mendam kayak Wojin mana bisa hidup sendiri. Dia cerita, scene waktu dia kebangun dan kaget itu, dia lihat perubahan wajah baru Wojin. Dia merasa takut. Padahal harusnya dia bersyukur karena ketemu Wojin yang sebenarnya. Dia nggak peduli mukanya berubah terus. Karena yang dia sayang itu Wojin yang ada di dalam, bukan Wojin secara fisik. 이모진을 사랑하는 거니까. Iso bilang, 나랑 결혼할래? akhirnya kotak cincin dikeluarkan lagi dan dipakaikan ke jari manis Iso. Dasar perempuan sok romantis. Dia suruh Wojin ulangin lagi dan Racing through the gas. film pun bentar. Di adegan kredit ditunjukin Papa Wojin yang datang nemuin mamanya. Papanya nggak bisa muncul di hadapannya dan cuma bisa jaga dari jauh karena cuman mamanya yang tahu rahasia dia. Mamanya bisa ngertiin dan bisa rasain kehadiran dia. Dia nggak takut lagi dengan rasa takut yang dulu itu. Yang dia takut, suaminya pergi dan terjadi sesuatu. Lebih takut lagi, nggak bisa saling nemenin dan nggak bisa saling sayang lagi. Mamanya nanya, nggak bisa kita bareng selamanya. Dan tamat.
Gimana ya? Aku pribadi gak suka film ini. Gak jelas. Aku nangkep film ini tuh temanya sayang sama inner beauty seseorang dan bukan dari fisik. Tapi analoginya gak gitu juga. Tiap bangun beda orang. Dan mental ceweknya gimana coba? Bisa dianggap murahan sama yang gak tahu. Mana cowok cewek manula bocil juga diembat. Ini pendapat pribadi sih. Untung pemeran ceweknya enak dilihat, jadi agak betah lah. Sebelnya tuh gak tahu kenapa mukanya itu berubah-berubah, gak ada penjelasan. Entah itu karena medis atau karena mungkin cowok itu alien, bapaknya alien, gak ada yang tahu gitu loh. Tiba-tiba bangun orangnya berubah. Dan kalau bener ada perempuan yang bisa suka sama laki-laki yang mukanya tiap hari berubah, rasa cewek itu tuh tak normal otaknya. Untung ya yang berubah-berubah itu cowok ya. Bayangin yang berubah-berubah itu cewek. Pas dia berubah jadi cowok, tuh dua cowok jalan di jalan tengah-tengah jalan gandengan tangan gimana? Kalau cewek sama cewek gandengan tangan kan orang lihat oke lah, lumrah lah, hal-hal biasa. Uniknya di situ. Coba dibikin versi kebaliknya gitu ya, lucu kayaknya. Ya mungkin sekian aja film dari The Beauty Inside. Gak terlalu oke tapi seenggaknya sweet lah, film ini tergolong sweet. Bedanya kan kalau di film My Love yang banyak berkorban tuh cowoknya, kalau di film ini tuh ceweknya banyak berkorban. Salut lah kalau benar-benar ada manusia yang bisa kayak gitu ya. Bangun tidur nggak tahu cowoknya siapa, kayak mana mukanya hari ini. Bete juga. Buat yang terhibur, boleh dibantu subs dan like-nya. Dan kalau misalkan ada pendapat lain bisa di kolom komentar ya. Itu film yang unik ini, unik. Bagi saya benar-benar unik ini. Sekian closingan untuk film ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Yang saya belum pasti kapan update. Yang pasti seminggu tuh 2-3 video pasti ada. Cuman malam minggu tuh pasti ada video baru. Itu aja bisa saya kasih tahu. Sampai di sini aja. Makasih udah nonton videonya, yang udah subscribe dan like. Terima kasih juga. Thank you and see you on my next video.